Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali saya dapat menjumpai Anda hari ini di pertemuan yang kelima etika dan hukum kesehatan. Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara health provider dan health receiver. Di sini health provider bisa merupakan rumah sakit atau dokter, dan health receiver bisa pasien atau keluarga pasien ya. Nah, kita akan menjelaskan hubungan kontraktual ini yang sering kerap disebut dengan transaksi terapeutik ya. Transaksi terapeutik itu memang khas antara dokter dan pasien ya. Jika di masa lalu Anda tahu hubungan antara dokter dan pasien itu tidak equal ya. Jadi hubungannya vertikal paternalistik. Jadi dokter punya otonom yang sangat tinggi yang pasien tidak dapat membantahnya. Itu di masa yang lalu. Jadi misalnya seorang dokter menyatakan pasien harus melakukan USG misalnya. Sementara sebenarnya pasien datang karena ada bisul misalnya di bagian kaki, tetapi dokter meminta dia melaksanakan USG di perut misalnya. Nah, di masa yang lalu pasien tidak dapat membantahnya, ya. Namun sekarang tidak lagi. Pasien sudah mulai makin meningkat pendidikannya, ya. Makin banyak informasi yang datang kepada pasien. Kalau pasien misalnya ingin tahu tentang penyakit tuberkulosis misalnya, maka pasien dengan mudah untuk mencarinya di Google, ya, melalui Google dia dapat mencarinya apa yang menyebabkan tuberkulosis, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya ya. Jadi ketika dia datang ke dokter tidak dalam keadaan kepalanya kosong, tidak berpengetahuan, tapi dia sudah tahu apa yang kemungkinan terjadi pada dirinya. Karena itu pada masa sekarang hubungan antara dokter dan pasien sudah equal. Biasanya terjadi diskusi pada dokter dan pasien. Misalnya pasien datang dengan penyakit tertentu, maka dokter akan mendiskusikannya, menyampaikan bahwa misalnya Anda sakit ini Pak, Anda sakit ini Bu, gitu ya. Yang dapat saya lakukan adalah A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, di sana dokter bisa menanyakan kira-kira Bapak dan Ibu ingin memilih cara yang mana, ya, pengobatan yang seperti apa. Nah itu, jadi sekarang hubungan dokter dan pasien sudah horizontal atau yang kerap kita sebut horizontal kontraktual. Nah, dalam transaksi terapeutik ini juga ada standar yang harus dipatuhi, yaitu pasien wajib tahu hak dan kewajibannya. Nah, biasanya ketika ada dokter harus melakukan operasi yang memerlukan obat bius secara general, anestesi ya, itu biasanya diberikan keterangan pasien apa hak dan kewajibannya ya. Kemudian perlunya kerjasama. Jadi dokter menyampaikan dia tidak dapat mencapai kesembuhan sendiri dengan upaya pengobatannya, tetapi dia meminta kerjasama pasien agar dapat mencapai kesembuhannya. Ya, harus ada kerjasama dari pasien. Nah, standar ini juga disebutkan perlu adanya kesepakatan, sepakat, ya, keduanya sepakat. Kemudian perlu cakap, jadi keduanya baik dokter maupun pasien dalam keadaan yang cakap, dalam keadaan yang baik, punya ada pengetahuan ya. Jadi perjanjian itu sifatnya adalah setara. Kemudian hal tertentu, misalnya pelayanan pengobatan, kemudian halal atau benar. Jadi sifatnya harus benar, tidak menyalahi hukum. Jadi apa yang dilakukan dokter tidak menyalahi hukum. Seperti yang baru-baru ini terdengar adalah
ada berita aborsi yang ilegal. Nah, itu dokter melakukan hal yang ilegal terhadap pasiennya, maka itu tidak dibenarkan dalam standar ini. Oke. Nah, berikutnya adalah perikatan perjanjian produsen konsumen. Nah, produsen dalam hal ini adalah health provider dan konsumen adalah health receiver, ya, seperti tadi kita bahas. Nah, di sini Anda bisa dapat membacanya di pasal 1338 Kitab Umum Hukum Perdata. Anda dapat membacanya, nanti ada di modul ya. Kemudian dalam perikatan perjanjian itu ada objek. Nah, objek perikatan perjanjian dari dokter dan pasien adalah bukan kesembuhan pasien, tapi objeknya adalah upaya-upaya penyembuhan pasien. Contoh misalnya, ketika seseorang datang ke dokter dalam keluhan sakit kepala yang kronis, ya, sudah lama menderita sakit kepala. Ketika dokter melakukan pemeriksaan dan berbagai pemeriksaan di kepala, kemudian menyatakan bahwa ada radang otak di kepalanya, sehingga memerlukan operasi. Nah, operasi tersebut tidak mudah. Nah, dalam hal ini dokter harus menyampaikan bahwa kalau operasi tidak dilakukan dapat menyebabkan kematian, dan kalau dilakukan operasi tersebut di kepala bisa saja menimbulkan kecacatan permanen misalnya. Nah, itu harus disampaikan oleh dokter kepada pasien. Nah, karena itu objeknya sekali lagi bukan kesembuhan si pasien, tetapi upaya-upaya penyembuhan itu sendiri. Karena itu, kalau dokter sudah melaksanakan upaya-upaya penyembuhan sesuai SOP, maka dokter tidak dapat disue atau tidak dapat dituntut secara hukum, ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah azas umum perjanjian. Ya, secara azas atau pada dasarnya perjanjian secara umum adalah pasien harus bersedia untuk dokter melaksanakan intervensinya. Kemudian dengan cara mendaftar, bersedia untuk dicatat untuk medical record atau rekam medis. Kemudian pasien juga diminta untuk menandatangani inform consent. Nah, inform consent ini bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri kalau dia dalam keadaan terjaga, tidak dan sadar. Tetapi kalau tidak, maka misalnya pasien dalam keadaan koma, maka inform consent itu ditandatangani oleh keluarga terdekatnya. Nah, Anda dapat membaca ini di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian Undang-Undang Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Anda juga dapat membaca secara detail di modul yang saya telah bagikan. Nah, kalau ada pertanyaan jangan lupa kirim ke WhatsApp atau email saya. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Saya harap semoga bermanfaat. Tetap sehat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.